Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 13 tentang aspek keperilakuan pada audit internal. Yang pertama, memotivasi pihak yang diaudit. Dua dari kebutuhan pokok Maslow adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen, meliputi gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Dari keempat gaya tersebut, gaya pertama dan gaya terakhir merupakan gaya yang terpenting. Pada gaya pertama, aturan-aturan manajemen dipatuhi secara sangat ketat di sini. Auditor seharusnya tidak membuat ikatan-ikatan dengan staf tanpa persetujuan manajemen, tetapi hal ini membuat auditor kesulitan untuk memperoleh informasi maupun akses terhadap informasi, sehingga harus diambil langkah lain. Hubungan yang akrab dan berulang dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa auditor berada di pihak mereka. Gaya keempat, auditor seharusnya mengambil pendekatan bahwa mereka merupakan bagian dari tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja atau konsultan. Selanjutnya, perubahan manajemen. Terdapat 3 faktor penting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama, ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui. Yang kedua, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, aspek ego. Dengan demikian, pihak yang diaudit mampu membantu dalam mendesain perubahan sebagaimana mereka mempengaruhi hubungan internasional, baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan masalah ini. Beberapa pendekatan yang dapat diambil antara lain. Yang pertama, auditor internal seharusnya melihat perubahan audit dengan cara pandang manajer. Yang kedua, konsep auditor terhadap pengendalian seharusnya sejauh mungkin menyerupai konsep-konsep manajemen. Yang ketiga, auditor seharusnya mengutamakan suatu pendekatan partisipatif. Yang keempat, auditor seharusnya menjadi suatu audit yang seimbang, bukan sebagai suatu yang menghakimi. Yang kelima, auditor seharusnya melengkapi kegagalan dari suatu pendekatan manajemen. Yang keenam, atau yang terakhir, auditor internal sebaiknya mencoba untuk bertindak sebagai penasihat, bukan sebagai pengambil kebijakan. Selanjutnya, pengelolaan konflik. Dalam hal perubahan konflik, sering terjadi pada proses audit. Konflik terjadi dalam hal lingkup manajemen, tujuan auditor, eksternal, tanggung jawab, layanan manajemen, dan nilai. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Oleh sebab itu, terdapat 4 metode khusus yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu arbitrasi, mediasi, kompromi, dan langsung. Masalah-masalah hubungan. Bring dan Witt tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut meliputi terdapat variasi umum dan kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya, karakteristik umum individu. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit diantaranya menjadi produktif, yang kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, memiliki sifat bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji dibanding dengan dikritik. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, adalah hal yang penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagai orang lain memandangnya. Elemen-elemen utama dari aspek terpenting kondisi adalah: yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan, secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang keenam atau yang terakhir,
Suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya, komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Bahan yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akromi, dalam struktur gramatikal yang baik, dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah jangan bicara atau menulis dalam bentuk langsung sebab auditor bukanlah bagian dari manajemen. Yang kedua, jangan menggunakan istilah-istilah yang berimplikasi pada kesalahan-kesalahan kerja dari pihak yang diaudit. Yang ketiga, jangan menjadikan pihak yang diaudit sebagai pokok bahasan, baik secara verbal ataupun tertulis. Yang keempat, ketika memberikan saran, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit, sebab hal ini berimplikasi pada anggapan mereka. Menghadapi banyaknya oposisi, terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional. Yang ketiga, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau setelah diaudit dan operasi terus dijalankan seperti sebelumnya. Pelaksanaan audit partisipatif. Pada dasarnya audit merupakan usaha kerja sama antara auditor dan pihak diaudit. Elemen-elemen keperilakuan meliputi, pada awal audit tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemprogram. Yang ketiga, pemrograman. Yang keempat, pelaksanaan audit. Yang kelima, perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keenam, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang ketujuh, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, kondisi. Yang kedua, motivasi atau kebutuhan. Yang ketiga, sikap atau dasar karakteristik pribadi. Untuk budaya organisasi, unsur-unsur tercermin antara lain dalam komitmen karyawan. Yang kedua, kualitas pelatihan dan pengembangan staf. Yang ketiga, identitas perusahaan seperti kebijakan. Yang keempat, pembuatan keputusan. Dan yang kelima, fokus manajemen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.